Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan dari algoritma particle swarm optimization secara sederhana. Pada contoh ini, misalkan kita akan mencari nilai minimum dari fungsi minus X kuadrat ditambah 5X ditambah 20. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan PSO dengan 9 partikel dan nilai inisial dari masing-masing partikel itu adalah seperti ini ya. X1 adalah min 9,6, X2 adalah min 6, X3 min 2,6, lalu X4 min 1,1, X5 0,6, X6 2,3, sampai dengan X9. Nah, langkah berikutnya kita melakukan evaluasi dari fungsi tujuan atau objective function untuk masing-masing nilai X-nya ya. Jadi kita masukkan ke fungsi yang tadi, ini tadi ya, minus X kuadrat ditambah 5X ditambah 20. Jadi misalkan kita mau mengevaluasi untuk X yang pertama, yaitu minus 9,6, maka ya tinggal kita masukkan minus X kuadrat, berarti X-nya adalah diganti dengan minus 9,6, lalu ditambah dengan 5 kali dari X ditambah dengan 20, maka ketemunya minus 120,16. Itu kita lakukan terhadap seluruh X. Jadi kita nanti akan dapatkan untuk fungsi objektif dari X1 itu adalah minus 120, fungsi objektif dari X2 itu adalah minus 46 dan seterusnya sampai partikel yang ke-9. Kemudian, misalkan kita menggunakan learning factor untuk C1 dan C2-nya sama, kita pakai 1, lalu kita set di sini initial velocity-nya atau kecepatannya semuanya 0, kecepatan mula-mulanya adalah 0, jadi V1 dari partikel kecepatan dari masing-masing individu atau partikel ya. Karena ada 9 ya, V1 sampai dengan V9 itu semuanya 0. Maka selanjutnya kita akan melangkah ke T atau iterasi yang pertama ya. Jadi sebelumnya 0 ditambah 1 maka menjadi T sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke next step. Pada langkah ini kita akan menemukan masing-masing personal base-nya dulu ya. Personal base untuk semua partikel. Dan partikelnya ada 9. Di mana personal base itu diperoleh dari dia akan sama dengan personal base. Jadi personal base saat ini atau T plus 1 itu akan sama dengan personal base pada waktu sebelumnya jika fungsi fungsi objektif T plus 1 itu lebih besar dari nilai personal base pada saat ini. Ya, sebaliknya dia akan bernilai nilai dari X-nya jika fungsinya itu lebih kecil dari personal eh, personal base-nya ya atau X dari personal base-nya. Nah, sekarang kita lihat personal base 1 itu kalau sebelumnya X-nya kan minus 96 ya. Kita lihat ini X1 itulah minus 96, X2 dan seterusnya. P untuk 1, personal base untuk T-nya 1, itu sama dengan nilai X sendiri. Kenapa? Karena nilai fungsinya, nilai fungsi T plus 1-nya, ini minus 100
20 minus 120 ini kan lebih kecil dari eh, personal base saat ini. Sehingga dia akan sama dengan nilai X-nya. Ya. Nah, jadi mula-mula kalau kita lihat semuanya ini kita anggap personal base-nya adalah lebih sama dengan nilai dari X-nya. Ya, minus 96, minus 6, minus 2,6, dan seterusnya. 96 sampai dengan yang ke-10 itu adalah 10. 9 adalah 10. Ya. Nah, dari seluruh personal base ini, maka kita tentukan yang paling bagus, eh, atau kalau kita memang tujuannya memaksimalkan, dan kita mencari yang paling maksimal ya. Kalau kita mencari yang maksimal dari seluruh personal base ini kan menjadi dari global base-nya. Global base-nya adalah 2,3. 2,3 maksimum dari X dari P base-nya. Nah, kemudian kita akan mengupdate dari partikel velocity-nya dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah kita hitung terlebih dahulu velocity pada T plus 1 itu sama dengan velocity pada T sebelumnya, itu nilainya 0. Lalu ditambah dengan C1 kalikan R. Ini R1-nya random ya, ini bilangan random ya. R1 dan R2 adalah bilangan random. Misalkan didapatkan bilangan randomnya adalah 0,213 untuk yang pertama dan 0,876 untuk yang kedua. Jadi C2 ini tinggal kita masukkan P base yang T. Ini tadi P base yang T dikurangi dengan X. Nanti kita dapatkan seperti ini. Ini hasilnya 0. Ya. Kemudian yang di sini itu adalah C base dikurangi dengan X-nya. Ya, C base-nya 2,3 sehingga hasilnya adalah 10. Itu velocity. Dengan cara yang sama kita hitung untuk velocity kedua, velocity ketiga, velocity ke 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada yang kelewat ya. Nah, setelah itu kita mengupdate posisi, yaitu posisi baru itu sama dengan posisi lama ditambah dengan velocity-nya atau kecepatannya. Jadi X ini ketemunya adalah 0, velocity T plus 1, X sebelumnya ditambah dengan velocity-nya. Ya. X sebelumnya, kalau X1 ini, X sebelumnya adalah, X sebelumnya kan minus 9,6 ya. Contohnya ini minus 9,6, 9,6 lalu ditambah dengan velocity-nya. Velocity-nya adalah 10,42. Nah, ini sehingga ketemunya adalah 0,8244 dan seterusnya ya. Nah, dari sini kemudian kita dapatkan posisi partikel baru kan. Nah, dari sini kita ulangi lagi mencari nilai fungsi objektif dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Ya, sama dengan pada saat ngitung yang ini. Hanya X-nya sudah berubah. X-nya sudah berubah ya. Nah, setelah itu kita ulangi lagi sampai stopping kriteria.